Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah semester 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Jepri Tarantang, SSY, SHMH, CME. Dalam video ini saya akan membahas mengenai artikel saya yang berjudul Optimalisasi Regulasi Perbankan dalam Akselerasi Transformasi Digital. Adapun bagian pertama abstrak, bagian kedua pendahuluan, bagian ketiga metode penelitian, bagian keempat pembahasan, bagian kelima kesimpulan dan saran. Untuk bagian hasil dan pembahasan, yang pertama kerangka regulasi dalam digitalisasi keuangan, yang kedua akselerasi dan risiko transformasi perbankan digital, dan yang terakhir optimalisasi regulasi dalam digitalisasi perbankan di Indonesia. Bagian pertama abstrak. Adapun permasalahan penelitian saya kali ini yaitu belum adanya penelitian yang spesifik mengkaji terkait kebaharuan hukum untuk optimalisasi regulasi perbankan dalam akselerasi transformasi digital, sehingga hal ini menjadi fokus permasalahan penelitian. Selain itu juga menyoroti bagaimana upaya dan kebijakan pemerintah terkait pembentukan, pelaksanaan, ataupun pengawasan dalam memajukan industri keuangan digital, terutama sektor perbankan. Adapun tujuan penelitian saya, dalam menghadapi transformasi ini perlu diperhatikan pentingnya regulasi yang optimal untuk mengawal dan menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dalam menjamin keamanan serta mewujudkan sinergi digitalisasi teknologi perbankan. Dengan penguatan regulasi yang optimal, diharapkan perkembangan perbankan nasional berbasis digital menjadi lebih efisien, memiliki daya tahan, inovatif, berdaya saing, dan kontributif. Selanjutnya, bagian pendahuluan, transformasi digital menjadi fenomena yang mengubah sistem tatanan kehidupan sebagai tuntutan konsekuensi dari era disrupsi atau revolusi 4.0. Digitalisasi merupakan suatu bentuk transformasi dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Oleh karena itu, sektor keuangan terutama perbankan juga berinovasi. Salah satu produk dari inovasi transformasi digital tersebut yaitu hadirnya e-money, e-wallet, internet banking, mobile banking, dan chatbot. Kemudian cepatnya transformasi inovasi tersebut harus didukung dengan jaminan perlindungan dan keamanan yang dalam penyelenggaraan transaksi elektroniknya sejalan dengan Undang-Undang ITE. Di Indonesia, regulasi dapat didefinisikan sebagai sumber hukum formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai unsur-unsur yakni keputusan tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan yang mengikat khalayak. Dengan segala risiko kejahatan digital memerlukan kebijakan serta peran aktif dari lembaga-lembaga regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia atau BI. Penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi keuangan digital diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memperkaya literatur studi terkait regulasi terbarukan keuangan digital, sehingga harapannya dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel saya ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, jadi analisis secara deskriptif, dengan metode pendekatan hukum yuridis normatif yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum dengan penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan atau library research yaitu menggunakan atau mengutamakan bahan sumber daya perpustakaan yang dilakukan secara sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpulan data. Metode ini saya gunakan dengan membaca, mereview buku, jurnal, dan artikel terkait dengan optimalisasi regulasi perbankan dalam akselerasi transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual approach, dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan pendekatan berdasarkan literasi digital. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dan studi dokumen, sehingga sumber data penelitian ini adalah data sekunder terkait dengan regulasi perbankan yang ada di Indonesia dan pengimplementasiannya dalam praktik.
mengutamakan data sekunder terkait dengan data-data yang sifatnya primer, yakni terkait peraturan perundang-undangan dan bahan hukum primer terkait regulasi perbankan serta kebijakan, sistem pengawasan, ataupun peran lembaga-lembaga keuangan. Teknik analisis penelitian bersifat deskriptif, yaitu mengarah pada pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara sistematis menganalisis dan menjabar terhadap aturan perundang-undangan, bahan hukum, dan lembaga hukum terkait topik hingga dapat ditarik kesimpulan untuk menerangkan permasalahan. Kemudian selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu kerangka regulasi dalam digitalisasi keuangan. Regulasi keuangan adalah aturan yang dibuat untuk mencegah risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, semua institusi keuangan, khususnya perbankan. Regulator sangat berperan penting dalam pengembangan bank digital. Sebagai regulator sektor keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan ketentuan ataupun kebijakan terkait sektor ini. Selain itu juga didukung oleh peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti peraturan presiden dan kementerian. Berdasarkan pasal 24 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12/POJK.03/2021 tentang bank umum diatur bahwa persyaratan perbankan menjadi bank digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan ketentuan mengenai pengimplementasian perbankan digital yang dituangkan dalam peraturan OJK nomor 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Kemudian peraturan perundang-undangan atau regulasi sebagai keluaran pembangunan hukum di bidang perbankan telah menjadi perangkat lunak bagi keberhasilan pemanfaatan perbankan dan berbagai pengembangannya untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang pertama, PBI Peraturan Bank Indonesia nomor 18/PBI/2016 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kemudian yang kedua adalah PBI nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Kemudian selanjutnya adalah PBI nomor 20/PBI/2018 tahun 2018 tentang uang elektronik. Yang keempat, peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Dan yang selanjutnya adalah PBI nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran yang akan dimulai berlaku tanggal 1 Juni 2021. Kemudian, adapun peraturan yang dikeluarkan oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan, bisa kita lihat di layar. Ada 13 peraturan yang sudah saya gali dari berbagai sumber yang mengatur terkait dengan transformasi digital ini. Kemudian peraturan sebagai kontribusi dari dukungan pemerintah, yaitu yang pertama peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Kemudian yang kedua, peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dan yang keempat, peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Dan yang terakhir adalah peraturan Presiden nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Materi selanjutnya adalah akselerasi dan risiko transformasi perbankan digital. Strategi OJK yang akan ditempuh OJK untuk akselerasi transformasi digital perbankan yaitu penguatan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi (TI) untuk mendorong bank menggunakan Advanced Tech
game changers dalam membangun ekosistem keuangan digital, mendorong kerjasama terkait teknologi, dan mendorong implementasi Advanced Digital Virtual Bank yang akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, OJK juga telah menerbitkan cetak biru atau Blueprint Transformasi Digital Perbankan sebagai penjabaran pilar kedua Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia RP2I 2020 sampai 2025 yang telah mengarahkan perbankan untuk melakukan akselerasi transformasi digital tersebut. Sebagai salah satu bagian dari akselerasi transformasi perbankan ini, di sini saya menambahkan KRIS dan BI Fast. KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk transaksi perdagangan. Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan nomor 23/25/PADG/2021 tentang penyelenggaraan Bank Indonesia Fast Payment BI Fast yang sudah berlaku sejak 12 November 2021 lalu. Kemudian, saya juga menyoroti terkait dengan penggunaan blockchain dan metaverse dalam sektor keuangan digital. Jadi, penerapan teknologi blockchain pada sektor perbankan yaitu karena tingginya biaya operasional pada sistem konvensional akibat fraud, cybercrime, dan biaya transaksi lintas negara yang tinggi sehingga hal tersebut menjadikan faktor pendorong perbankan mulai menerapkan teknologi blockchain. Dua poin utama yang menjadi potensi perbankan dalam metaverse yaitu potensi layanan dan produk perbankan serta potensi pengembangan bank sebagai unit bisnis. Potensi layanan dan produk perbankan di metaverse tersebut antara lain seperti layanan pembayaran oleh bank di metaverse, credit scoring berbasis artificial intelligence (AI) dan penggunaan aset digital sebagai jaminan. Namun sayangnya, belum ada regulasi yang spesifik dan relevan terkait dengan blockchain dan metaverse ini. Kemudian selanjutnya adalah CBDC dan digital rupiah. Indonesia juga akan mengeluarkan CBDC atau Central Bank Digital Currency atau mata uang digitalnya sendiri dengan sebutan digital rupiah. Tujuan dari platform baru untuk pembayaran yang dikenal sebagai digital rupiah adalah untuk memungkinkan integrasi sistem pembayaran yang stabil dan andal. Kemudian materi terakhir adalah optimalisasi regulasi dalam digitalisasi perbankan di Indonesia. Bentuk optimalisasi regulasi dalam digitalisasi perbankan di Indonesia dengan adanya dukungan pemerintah untuk mereformasi sektor keuangan, yakni dengan resmi disahkannya aturan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK menjadi undang-undang pada 15 Desember 2022 lalu dalam sidang paripurna. Jadi tidak hanya di sektor perbankan namun reformasi perombakan industri keuangan secara menyeluruh juga termasuk pada lembaga-lembaga tersebut seperti adanya tambahan wewenang dan lain-lain sebagainya. Kemudian peraturan tersebut meliputi rupiah digital, kegiatan usaha bullion atau bank emas, kemudian penambahan Dewan Komisioner OJK. Selain itu, OJK juga akan berwenang mengawasi aset kripto, kemudian LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, menjamin juga polis asuransi. Kemudian, terkait dengan independensi Bank Indonesia, juga perubahan nama BPR atau Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, serta pungutan OJK.
Regulasi ini sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat payung hukum dan mendorong literasi, inklusi, dan inovasi industri keuangan. Sinergi kebijakan digital financing dan peningkatan dalam perluasan transaksi keuangan pemerintah daerah serta program. Kenapa kada nyambung? Sinergi kebijakan digital financing dan peningkatan dalam perluasan transaksi keuangan melalui sinergi kebijakan digital financing dan sinergi kebijakan digital financing dan peningkatan dalam perluasan transaksi keuangan pemerintahan daerah serta adanya program QRIS. Kenapa QRIS? Dari tadi aku nyambat QRIS. Astagfirullah. Sinergi kebijakan digital financing dan peningkatan dalam perluasan transaksi keuangan pemerintah daerah serta program QRIS, SNAP, dan BI Fast diterbitkannya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia SPI 2025 dari tahun 2019 lalu oleh Bank Indonesia. OJK telah melakukan mapping digital maturity bank. OJK telah melakukan mapping digital maturity bank-bank di Indonesia guna memastikan perbankan dapat memenuhi kualifikasi sebagai bank digital. Para regulator dan pemerintah saling bersinergi. Optimalisasi regulasi dan kebijakan memperkuat sebagai kontribusi G20. Selain itu juga adanya regulatory sandbox dan kerjasama lalu lintas pembayaran oleh 5 negara di Asia dengan BI Fast. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan dari artikel saya, dapat disimpulkan bahwa masih belum optimalnya regulasi industri keuangan seperti belum adanya regulasi khusus terkait metaverse, blockchain, CBDC, dan lain-lain yang terhubung dengan perbankan. Optimalisasi tersebut masih terus diupayakan pemerintah bersama regulator semaksimal mungkin. Bentuk dari upaya tersebut dengan resmi disahkannya Aturan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan RUU PPSK menjadi undang-undang pada 15 Desember 2022 lalu dalam sidang paripurna, serta dengan sinergi berbagai kebijakan dalam digitalisasi perbankan seperti roadmap, blueprint, regulatory sandbox, dan lain-lain sebagainya. Adapun saran saya berdasarkan penelitian ini, harapannya regulator perbankan bisa lebih mengoptimalkan kembali terkait ketentuan hukum tersebut, sehingga perlu adanya analisis lebih lanjut terkait regulasi yang hanya berfokus pada sistem digital. Yang relevan memang berfokus pada sistem digital. Bank digital juga harus menerapkan sistem manajemen pelayanan yang searah dengan regulasi yang sudah ditentukan dan implementasinya pada sistem layanan digital dengan manajemen risiko teknologi informasi ke dalam pedoman yang lebih jelas. Optimalisasi regulasi menjadi kebutuhan dasar dalam akselerasi transformasi digital perbankan di Indonesia. Saya menyarankan untuk peneliti selanjutnya lebih memperluas lagi kajian terhadap hukum-hukum terbaru, terutama terkait tinjauan lebih lanjut perbandingan hukum setelah resmi dikeluarkan dan diundangkannya Undang-Undang PPSK. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.